Santa Teresia mengajarkan kepada kita bagaimana mewujudkan kekudusan yang besar melalui perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana. Mempunyai sikap heroik dalam perkara-perkara kecil, itulah yang ditunjukkan oleh Santa Teresia Lisieux yang seringkali mungkin luput dari perhatian orang lain. Seperti kita tahu, Teresia misalnya menahan haus atau duduk tanpa sandaran. Walaupun ada sandaran, dia tidak menyandarkan diri punggungnya di dalam sandaran, pada sandaran, karena dia ingin sungguh-sungguh mempersembahkan semua itu sebagai kurban kecil untuk silih bagi jiwa-jiwa. Dan kita tahu ini adalah hal yang orang lain tidak tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Dan ini adalah kesempatan yang luas sekali, kapanpun, dimanapun, setiap saat kita semua sebagai jiwa-jiwa yang kecil juga dapat melakukan hal tersebut. Kita tahu bahwa mungkin sebagian dari kita tidak pergi ke luar negeri, ke benua lain, kita tidak punya biara, kita tidak punya sekolah yang hebat untuk melayani, kita tidak bisa memberi makan ribuan orang, tapi kita mungkin adalah seorang ibu rumah tangga, kita seorang karyawan, kita seorang yang betul-betul seperti kebanyakan orang adalah orang-orang yang biasa, tetapi kita punya kesempatan untuk menjadi orang kudus yang luar biasa besar kalau kita mengikuti jalan kecil Santa Teresia Lisieux yang sudah diangkat oleh gereja menjadi pujangga gereja, yang berarti ajarannya itu berlaku bagi semua orang. Dan sungguh-sungguh apa yang ditunjukkan Santa Teresia Lisieux ini adalah sangat injili, di mana Kristus sendiri mengatakan siapa yang tidak dapat dipercaya untuk hal-hal kecil, dia tidak dapat dipercaya untuk hal yang besar. Demikian juga kalau kita tidak memanfaatkan, tidak menghidupi kehidupan kita sehari-hari, rutinitas kita dengan suatu kerinduan untuk mengasihi Tuhan dalam hal-hal kecil, maka kita juga tidak dapat menjadi kudus lewat hal besar. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Santa Teresia ini adalah hal biasa dengan cara yang luar biasa dan bisa diteladani oleh semua orang, dan rahmat Tuhan selalu tersedia bagi orang yang mau berusaha. Dengan demikian kita dapat mencapai kekudusan juga. Nah, Santa Teresia Lisieux ini bukan sendirian. Kita lihat sebelumnya di dalam Injil bagaimana Bunda Maria itu sungguh-sungguh adalah teladan kesucian dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Kita tidak pernah melihat Bunda Maria itu sebagai pembuat mukjizat, penyembuh. Dia juga tidak berbahasa roh, dia tidak bernubuat, dia tidaklah melakukan karya kerasulan kemana-mana, tetapi dia adalah seorang ibu yang biasa. Namun kita lihat di dalam kesederhanaan dan hal yang paling biasa itu, Bunda Maria justru menjadi makhluk yang sangat mulia, paling kudus di antara semua ciptaan, dan bahkan melebihi semua rasul atau bahkan melebihi malaikat juga. Tapi kehidupannya semasa di dunia ini serasa begitu biasa. Ya, jadi jangan kecil hati apabila sampai saat ini kita merasa kita belum melakukan karya-karya yang berarti bagi dunia. Kita bukan orang yang dikenal oleh banyak orang. Jangan berkecil hati, karena justru di sini kita mempunyai teladan yang begitu besar di dalam gereja dan di dalam kitab suci, yaitu Bunda Maria. Dia dengan kesederhanaannya dia diangkat menjadi Bunda Allah sendiri. Nah, dengan latar belakang itu juga kita bisa memahami bagaimana jalan kecil Santa Teresia Lisieux ini betul-betul merupakan jalan yang injili, yang sangat mendalam, ya. Jalan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam kesederhanaan hal-hal kecil dia menunjukkan justru disitulah kebesaran Allah yang melihat hati yang mengasihi, yang melihat motivasi kita melakukan semua perbuatan kita. Bukan soal besar kecilnya karya, tetapi motivasi dan besar kecil cinta kita. Apabila motivasi kita untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mengangkat diri sendiri, maka itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Santa Teresia mendapat pengertian melalui suatu intuisi dan karunia Allah sendiri, karunia Roh Kudus, sehingga dapat memahami kebesaran dan keluhuran dari perkara-perkara kecil. Ya, ini membuat kita sungguh-sungguh bersyukur ada tokoh yang di dalam gereja diangkat oleh gereja menjadi pujangga gereja, menjadi contoh bagi kita melakukan kekudusan lewat pekerjaan-pekerjaan yang kecil.
Dengan mengangkat Santa Teresa Lisieux sebagai pujangga gereja, berarti gereja memberikan suatu peneguhan dan dukungan resmi kepada jalan kecil yang Santa Teresa Lisieux ajarkan, sebagai jalan yang betul-betul injili yang dapat kita ikuti dan membawa kita pada kekudusan yang besar. Gereja ditampilkan sebagai jalan yang merupakan teladan bagi semua orang. Ya, dan kita bersyukur sekali bahwa kita yang rindu untuk menjadi kudus itu kita semua dapat mencapainya lewat apa yang kita sedang kerjakan saat ini, lewat status hidup kita masing-masing. Juga telah menciptakan keindahan yang luar biasa dalam hal-hal kecil. Ini bisa memberikan kita suatu pengertian bahwa Allah itu begitu luar biasa, begitu bijaksana. Dengan menggelarkan Santa Teresa Lisieux sebagai orang kudus dan pujangga gereja, berarti jalan yang ditawarkan Santa Teresa Lisieux itu jalan kecilnya, jalan yang sederhana dan dapat diikuti oleh semua orang dimanapun, kapanpun, siapapun. Ini adalah benar-benar jalan yang injili yang dapat mengantar kita pada kekudusan yang besar. Dan ini juga memberikan suatu dimensi tentang begitu luhurnya dan indahnya pekerjaan kita sehari-hari, profesi kita sehari-hari, status hidup kita sebagai apapun yang kita hayati dan kita pilih itu adalah sungguh-sungguh mulia dan luhur di mata Allah jika kita mau melakukannya dengan sepenuh hati dan mempersembahkannya seperti untuk melayani Tuhan. Dan kesetiaan pada perkara kecil, hal rutin, profesi kita, tanggung jawab kita setiap hari itu adalah suatu yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas kita, siapa kita. Kita tidak bisa mengatakan kita orang baik kalau kita baik kepada orang yang tidak kita kenal jauh di sana, namun kita sungguh-sungguh mengabaikan dan tidak mau bertanggung jawab atas tanggung jawab kita, status hidup kita. Justru di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas kita, itu adalah ujian kita untuk menunjukkan otentisitas kita sebagai murid Kristus. Dan itulah kesetiaan yang membawa kita sampai kepada suatu heroisme yang merupakan jalan pada kesucian, yaitu banyak kita lihat orang yang melayani mertua, orang tuanya yang sudah sakit, yang sudah tua, sampai mengorbankan mungkin harus berhenti dari pekerjaannya yang sudah mencapai posisi karier yang bagus hanya untuk merawat suaminya, mertuanya, anaknya, atau orang tuanya. Disinilah suatu heroisme yang sungguh-sungguh mungkin tidak akan mendapatkan banyak aplaus dari dunia yang pandangannya mungkin tidak lagi melihat nilai-nilai ini sebagai nilai yang mulia. Secara umum kita tahu bahwa orang yang bisa berkarir, bisa sukses itu akan dihargai banyak orang. Tetapi keputusan untuk meninggalkan segala prestasi, penghargaan, dan untuk memilih hal yang sederhana, merawat orang tua, suami, atau saudara yang sakit, ini adalah suatu heroisme yang begitu besar di mata Allah dan membawa kita pada kekudusan yang tinggi. Inilah model baru kesucian yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, khususnya ketika menggelarkan Santa Teresa itu sebagai pujangga gereja. Ini memberikan kita suatu model, inspirasi, dan teladan. Dan sebagaimana juga dikatakan oleh Yesus sendiri, barang siapa setia pada hal yang kecil, dia akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Marilah kita setia pada hal kecil yang ada di hadapan mata kita, yang kita terima setiap hari, untuk kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih dan kekudusan. Selamat berjuang.